Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sudah bersama Bang Yusri. Kita eh, akan koja-koja tentang postingan Bang Yusri yang ada di Facebooknya beliau. Yang kemarin kan di Facebooknya itu disebut tentang Kaherno Walanda. Nah, Bang, apa kemarin yang dibahas yang Abang tulis di Facebooknya, kira-kira Bang bisa diceritakan sekarang Bang di koja-koja kali ini? Iya, jadi memang catatan itu memantik banyak yang penasaran ya. Saya menerima banyak pesan yang menanyakan mengenai catatan itu. Kalau kita berpikir secara jernih ya, memang akan menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Buton ini sebuah bangsa, dinamai bangsa tentu karena dia punya pasukan ya. Jadi kerajaan Kesultanan Buton itu pasti punya perangkat yang namanya pasukan kesultanan. Tetapi yang membingungkan semua kita ya, dan saya kira orang yang rasional pasti juga akan berpendapat sama. Kaheruna Walanda ya, atau kalau kita Indonesiakan kira-kira huru-hara Belanda ya. Jadi Belanda melakukan huru-hara ya, kekacauan langsung di pusat kekuasaan Kesultanan Buton tanpa bisa. Ini langsung ke pusat kekuasaan, langsung di benteng, di dalam benteng, di dalam kota ya, yang di situ terdapat istana sultan, terdapat kediaman para pembesar kesultanan. Dan lucunya, menurut saya lucu-lucu gitu. Lucunya di mana, Bang? Iya, lucunya begini. Atau mungkin karena di situ kan ada otomatis para prajurit yang menjaga. Kok bisa jebol, Bang? Gitu. Nah itu masalahnya ya. Dan kesiagaan itu kalau kita baca bukunya Zahari kan jelas sekali ketika Ridgeweber itu datang, dia sudah melihat ya, bahkan di pinggiran pelabuhan itu orang Buton sudah dalam situasi perang ya, sudah dalam situasi siaga. Bahkan Zahari menyebut jumlah sekitar 5.000 orang telah siaga di depan pelabuhan Bau-Bau dengan menebang batang-batang pohon kelapa, meruncingkannya dan menjadikannya halangan sandungan jalan menuju ke benteng keraton. Artinya orang Buton ada kesadaran dan sebenarnya sudah bersiap terkait dengan kedatangan 5 armada Belanda yang dipimpin oleh Kapten Johan Casper Ridgeweber. Ya, jadi Ridgeweber itu menerima perintah dari Makassar untuk misi ekspedisi militer ke Buton. Ya, mereka menyebutnya misi itu bukan ekspedisi militer biasa, disebut sebagai Orlo. Ya, Orlo itu artinya status paling tinggi dari sebuah ekspedisi. Ini misi perang. Misi perang. Iya, misi perang, bukan misi diplomasi untuk mengkonfirmasi atau menanyakan mengapa Buton belum melakukan kewajibannya terkait dengan dirompaknya kapal Rust and Werk. Padahal itu menjadi bagian dari isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Tidak datang untuk menanyakan itu, tapi datang untuk langsung menghukum secara militer. Mengapa saya menyebut itu lelucon?
Yang dikirim hanya 152 orang. 150. Iya. Bahkan prajurit terlatih hanya 140 orang. Ya, yang lainnya itu pemukul gendang, peniup trompet. Jadi yang praktis Belanda mengirim pasukan itu yang memang adalah pasukan tempur yang disiapkan untuk menggempur Buton. Ya, kalau kita baca dokumen itu hanya 140 orang. Sedangkan yang menurut catatan Zahari 5.000 orang. 5.000 orang. 5.000 orang di luar. Perbedaannya jauh sekali, Bang. Iya, 5.000 orang itu di luar. Di dalam sana lebih besar lagi. Lebih 10.000 orang sudah dalam posisi siaga. Lalu ketika Rijweber katanya, ya, kalau kita baca dokumen Belanda, itu berhasil. Ini kan seperti, kalau menurut saya, ini merendahkan martabat Buton sebenarnya. Coba bayangkan, katanya Rijweber, ya, turun dari kapal untuk memantau situasi dengan berpura-pura memakai pakaian matros kapal. Matros itu semacam pegawai paling rendah lah di kapal Belanda itu. Dia turun memakai jubah itu dan mengamati situasi, dan dia melihat bahwa memang ini Buton sedang siaga. Rijweber tahu bahwa memang sepertinya mereka tahu bahwa Belanda akan datang menyerang. Tetapi dengan jumlah pasukan yang hanya 140 orang ditambah pemukul gendang, tambur dan yang lain-lain itu menjadi semua 152 orang, menurut saya tidak masuk akal keraton bisa ditembus dan kemudian dikalahkan, yang membuat Sultan Hamim tersisih, ya, membuat Lakarambau harus keluar dari keraton oleh yang opas yang 140 orang itu. Padahal kalau kita kembali ke sumber-sumber lokal kita, jauh berbeda dari informasi itu. Jauh berbeda ini maksudnya bagaimana, Bang? Apakah jumlahnya? Jauh berbedanya begini, yang dilaporkan Rijweber dari dokumen mereka, karena setiap ekspedisi militer Belanda itu mesti dilaporkan karena terkait dengan pembiayaan. Iya. RAB itu harus ada. Iya. Rijweber melaporkan di situ bahwa dia hanya kehilangan satu pasukan yang tewas. Ini kan merendahkan Buton menurut saya. Padahal sumber-sumber lokal itu menyebut Lakarambau itu mengamuk itu seperti apa di situ. Kalau Syekh Abdul Ghaniyu dalam Kabantinya itu dia katakan, disitulah Lakarambau dia tunjukkan kelelakiannya begitu. Dia memegang dua keris, ya, yang selalu sudah saya sebutkan itu, keris Lama Geribi dengan Lama Sariki itu. Dan sekali ayun kerisnya itu 7 nyawa melayang. Iya, jadi kiri kanan itu 14 Belanda terkapar. Sedangkan laporannya cuma satu orang. Cuma satu orang, laporan Rijweber. Pertanyaannya kan siapa yang 14 orang itu? Yang saya bukan itu soal itu, tetapi saya kira tidak. Saya lebih mempercayai apa yang dari sumber-sumber lokal. Karena menurut saya sumber-sumber lokal itu jauh lebih genuine, lebih original, ya, dibanding sumber-sumber Belanda yang kadang-kadang ditulis untuk kepentingan kolonialisasi mereka. Ya, kita lihat bagaimana dan banyak itu dilakukan Belanda. Misalnya soal penaklukan Goa. Ya, kita tidak melihat peran Buton di situ. Padahal sumber-sumber lokal kita sangat besar sekali peran kita di situ. Bagaimana armada pasukan Kesultanan Buton di bawah Sapati Walu itu punya peran besar memukul Goa. Ya, jadi sebenarnya dalam kaitan juga dengan kejatuhan Goa, itu sumber-sumber lokal kita banyak memberi informasi yang berlainan dengan sumber-sumber dari Belanda. Termasuk yang menarik dan yang menurut saya sampai saya tertawa itu penaklukan 140 opas Belanda itu ke Hernawalanda. Bagaimana seorang Ode Songgoabuso, orang sakti begitu kok
mau mati di ujung senapannya opas Belanda. Dia bukan baru kali itu berperang. Dia sudah kenyang dengan peluru. Dia diceritakan sebagai Kapitai Tembana Walanda karena mati ditembak oleh Belanda. Pertanyaannya, benarkah Ditembak oleh Belanda? Atau ada Belanda tanda petik lain? Belanda pribumi. Bisa jadi. Karena waktu itu kekisruhan di internal SARA juga sangat keras. Ada kelompok-kelompok dalam SARA yang tidak setuju terhadap sikap keras Lakarambau Melawan Belanda. Ya, jadi terpecah juga SARA. Ada kelompok-kelompok dalam SARA yang pro Belanda. Kita harus mengakui itu. Bisa jadi Bang, artinya ada, kalau kita bilang bisa jadi ya tanda kutip ada pengkhianat di dalam lingkungan istana, bisa jadi. Artinya kita bicara ini ya, karena kita belum tahu juga apakah datanya ada. Kalau mau disebut juga pengkhianat, mungkin terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Siap. Tapi begini, kita waktu itu memang sedang dalam masa sulit begitu. Orang-orang di SARA menginginkan negeri Buton ini aman, damai, jangan ada gangguan. Apalagi memang sudah ada perjanjian-perjanjian yang mengikat antara Belanda dengan Buton. Perjanjian Spelman-Lasimbata, ya. Lalu perjanjian antara Lajampi dengan Belanda. Jadi setelah ketegangan di masa Lakarambau periode keduanya kan diganti oleh Lajampi, Galampa Batu. Lajampi menjabat itu lama sekali sebagai Sultan Buton ke-24. Gitu ya. Karena di masa beliau relasi dengan Belanda itu dijaga keseimbangannya itu. Ya. Jadi terkait dengan Kaheruna Walanda itu memang ada banyak hal di balik layar yang terjadi di situ. Dan saya menemukan narasi-narasi berlainan tidak dari Belanda ya, atau dari manuskrip istana, justru dari daerah-daerah di mana Lakarambau menyimpan jejak kuatnya di situ. Misalnya di Wakaukili, di Labuan Diri, di Waswamba, di Sampolawa. Iya, itu narasi mereka menarik. Narasinya berbeda dengan yang ada di istana, Bang. Sangat dan berbeda berbeda dengan yang sudah ditahu selama ini, Bang. Sangat berbeda. Oke. Apakah bisa dibuka, Bang? Oh, kenapa tidak bisa dibuka? Ya, nanti kita buka di sesi video yang lain ya. Kalau untuk yang video sesi kali ini, kira-kira kesimpulannya berarti perang Kaheruna Walanda yang terjadi pada saat itu disinyalir ada orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip Belanda pribumi yang akhirnya membuat banyak kekalahan ya, kekalahan yang terjadi dalam istana. Akhirnya Laude Songkobuso meninggal dan Sultan Himayatuddin atau Lakarambau meninggalkan istana. Iya, jadi begini, dalam pasukan Belanda itu ada memang legiun pribumi. Jadi ada direkrut oleh mereka dan digaji begitu. Ada orang-orang pribumi, orang-orang lokal. Selain Buton ada Ambon, ya itu bahkan ada Melayu. Itu mereka dikontrak dan digaji. Kaheruna Walanda itu terjadi tidak lagi di zamannya Lakarambau. Lakarambau sudah bukan sultan lagi. Yang menjadi sultan waktu itu adalah adik iparnya dia, Hamim, Sultan Hamim. Tapi Hamim ini juga membuat Belanda jengkel.
Karena dalam kepalanya orang-orang company, Hamim ini bonekanya Lakarambau begitu. Ya. Jadi Hamim ini memang sultannya, tetapi yang menggerakkan semua aktivitasnya di balik layar Lakarambau. itu Lakarambau. Sehingga Belanda tidak mentoleransi bahwa memang ekspedisi Orloh itu sudah harus dilakukan ke Buton. Maka dikirimlah Ridgeweber itu dengan 140 opas itu. Yang saya kira sebenarnya itu tadi. Berarti Bang terlihat bahwa hebat sekali Ridgeweber ya, bisa hanya satu saja yang orang yang menjadi korban dari pihak Belanda. Saya kira bukan Ridgewebernya yang hebat. Tapi kemasan ceritanya yang hebat. Ceritanya. Sampai kita tidak berpikir dan melepas logika bagaimana seorang Ridgeweber yang pangkatnya hanya kapten itu bisa menembus istana, pusat kekuasaan di Buton. Yang kalau kita baca sumber-sumber lokal di waktu penyerbuan itu, tidak usah di sana, di luar, di pinggiran sudah orang siaga begitu. Tapi dia bisa menembus, ada apa? Kemana 15.000 pasukan yang sudah siaga itu? Sebenarnya siapa yang dijaga ini? Ridgeweber yang Belanda ataukah Lakarambau? Ya, kita harus mengakui dinamika di internal Sara sangat kuat sekali waktu itu. Bahkan saya mendapatkan informasi yang saya kira valid, ya memang ada keterlibatan orang-orang lokal. Ya, ada keterlibatan orang-orang lokal. Ya. Ada yang menusuk dari dalam sarung begitu. Karena kalau kita baca korban yang tercatat baik dalam dokumennya Zahari atau dari dokumen-dokumen yang lain, semua mereka itu adalah orang-orang loyalis setianya Lakarambau. Diselesaikan semua. Lakarambau itu bukan orang yang lari dari peperangan. Dia dinamai Lakarambau. Lakarambau sebenarnya di Buton itu Anoa. Anoa itu dia kalau nyerang orang tidak mundur, bahkan orang tinggal di pohon pun dia tunggu di bawah. Dari mana Lakarambau harus lari? Menghindari Belanda? Bukan. Lakarambau bukan lari takut Ridgeweber, bukan. Oh, dia tidak seperti itu. Tapi kenapa dia keluar? Dia tidak mau berlawanan dengan sesamanya orang Buton. Maka dia mengalah, dia keluar. Itu yang terjadi. Wah, menarik ini ya. Ya, jadi kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Mungkin sekian untuk video sekarang, Bang. Oke. Mungkin sebagai penutup, Bang, bisa ada kesimpulan awal ini? Iya, saya kira sebagai penutup. Closing saya begini, kita harus kritis, ya. Dan tidak bisa mengabaikan sumber-sumber lokal kita. Tentu saja juga yang namanya sejarah, disebut sejarah kan, kalau paradigmanya sejarah itu kan harus dokumen, harus semuanya yang tertulis. Tapi sekalipun begitu, kita tidak boleh mengabaikan apa yang lisan. Karena semua yang tertulis itu bermulanya dari kelisanan. Dan lisan ini kita kaya di Buton. Jadi kita kumpulkan dan kemudian kita pelajari di mana yang membawa kita ke rasionalitas. Itulah yang kira-kira mendekati kebenaran. Bukan yang benar, tapi kira-kira mendekati yang benar. Oke, baik para pemirsa Koja-Koja TV. Jadi untuk sesi ini, untuk kali ini kita akhiri. Tadi yang mengenai pelarian Lakarambau ke tempat-tempat ini, tadi di salah satunya sampai ke Siontapina, itu insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Oke, tetap nantikan video Koja-Koja bersama Bang Yusri, tentunya bersama kami di Koja-Koja Mainawa. Oke, bersama Bang Yusri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.